Halo semuanya, perkenalkan nama saya Radula Ginting. Saya adalah perwakilan dari kelompok saya yang berisi anggota yang pertama itu ada Tengku Hafiz Novandi, yang kedua itu ada eh, Maria Mekaliani, yang ketiga itu ada Adrian Ricardo Sipahutar, yang keempat itu ada Yeskiel Saragi, dan yang kelima itu ada saya sendiri yaitu Radula Ginting. Nah, di sini saya akan menjelaskan hasil dari proyek kami, yang kami membuat game. Nama gamenya itu adalah Kesatria Kota. Kenapa kami buat namanya Kesatria Kota? Karena di game kami itu ada dia seorang kesatria dan juga akan menyusun kotak di mana bakalan masukkan ke tempat kotaknya. Nah, kenapa kami buat game ini? Karena ini adalah game yang bisa menggunakan prinsip vektor. Dan juga dari filter-filter yang kami buat itu, yaitu yang pertama ada filter restart, ada filter level, dan juga filter tempat masukkan kotak. Nah, di sini kami buat di tingkat level-level yang berbeda. Misalnya level 1 itu ada dia 2 kotak. Nah, level kedua itu bakalan dikali 2. Jadi 4 kotak yang akan kita masukkan. Yang ke level ketiga itu bakalan jadi 8 kotak. Yang keempat itu ada dia 16. Yang selanjutnya gitu. Pokoknya dia kali-kali 2. Nah, di mana tingkat kesulitannya itu berbeda-beda. Misalnya kalau di level 1 itu kita merasa mudah. Nah, di level kedua itu kita bakalan meningkat kesusahannya. Jadi dia tidak bakalan mudah terus. Nah, jadi kita bakalan masuk ke proyeknya saja, nggak usah lama-lama. Nah, ini kami buat namanya Kesatria. Ini coba saya jelaskan kenapa kami buat Kesatria Kotak. Itu yang pertama, ini kan ada kotak. Dan ini juga ada Kesatria yang bakalan masukkan ke sini. Jadi itu kenapa kami buat namanya Kesatria Kotak. Nah, di sini juga ada filter ulang, di mana dia bakalan ngulang tempat-tempat kotaknya nih. Contohnya ini. Contohnya, pertama kita buat dulu win dulu. Ini kan kita bakalan buat win. Nah, you win. Di sini kan ada tulisan you win. Nah, yang dimana saya bilang tadi, pada level pertama, kita mempunyai dua tempat kotak yang akan dimasukkan. Nah, level kedua itu bakalan dikali dua, jadi 4. Misalnya, kita coba masukkan, eh, kita masukkan ke tempat kotak yang berada. Supaya kita buktikan bahwa level ketiga itu ada 8. Oke, kita coba buat. Nah, coba ya, kita masukkan. Nah, kita bakalan masukkan 8 kotak. Nah, jadi fungsi dari ini adalah misalnya kita buat asal-asal. Asal-asal, asal-asal, asal-asal. Oke, kita coba buat asal-asal ya. Kita buat restart. Ini bakalan dia mengulang di level itu, tidak mengulang ke level yang pertama tadi. Nah, dan kalau misalnya kita sudah masukkan 2 kotak, apakah itu bakalan reset juga? Itu jawabannya adalah reset. Coba kita buat. Ini udah kita masukkan 2. Coba kita buat berantakan lagi. Kita buat berantakan. Kita coba masukkan. Kita buat berantakan. Kita buat berantakan. Udah berantakan semua. Kita buat tekan ulang. Nah, di sini dia bakalan ngerestart jadi ulang. Jadi kenapa kami memilih ini? Apa hubungannya dengan materi aljabar linear? Karena kami menggunakan prinsip vektor atau perpindahan vektor. Yang dimana saya contohkan itu kita berada di titik 0,0. Jadi kalau misalnya karakternya bergeser ke kanan sebanyak X, itu dia akan berpindah sebanyak X. Dan jika kita berpindah sebanyak Y, ini si kesatria kotaknya itu akan berpindah sebanyak Y. Nah, contohnya ini kita berada di titik 0,1, kita coba pindah ke bawah, yaitu yang pertama 1, 2. Jadi posisi si kesatria ini berada di 0,-2. Kenapa begitu? Karena di grafik itu Y itu adalah minus, dan jika di bawah itu adalah minus, dan jika Y di atas itu adalah positif. Yang dimana kita coba bergeser sebanyak 2 ke kanan, 1, 2. Nah, di sini uh, si kesatrianya ini berada di 2,-2. Nah, coba kita ke atas, coba kita sebelah kiri sebanyak berapa ya? Sebanyak 3 lah. 1, 2, 3. Nah, jadi si kesatria ini berada di posisi min min 1, min 2. Oke.
Itulah kenapa kami menggunakan prinsip vektor transformasi ataupun perpindahan. Sekian saja dari hasil presentasi proyek kami. Saya ucapkan terima kasih.